Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum virtual mata kuliah Genetika 2. Nah, topik pada praktikum kali ini yaitu mengenai elektroforesis. Nah, tujuan kita dalam melakukan praktikum kali ini yaitu agar kita dapat mengetahui tahapan dalam melakukan elektroforesis. Nah, oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita cermati video tahapan dalam melakukan elektroforesis. Ini ceritanya kita sedang memegang cup plastik. Di sini kita diberitahu bahwa di dalam tabung ini ada DNA dengan ukuran yang berbeda. Jadi tugas kita adalah untuk mengetahui berapa panjang fragmen DNA yang ada di dalam tabung ini. Nah, selanjutnya di sini jika jika untai DNA itu ibarat seukuran dengan tali sepatu, kita bisa mudah mengelompokkannya mana ukuran yang panjang, mana ukuran menengah dan pendek. Tapi untai DNA itu adalah molekul yang sangat kecil sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang walaupun kita menggunakan mikroskop pembesaran tinggi. Cara untuk kita bisa memisahkan antara mengelompokkan DNA berdasarkan ukuran di dalam cup, nah, itu kita gunakan cara elektrosis gel. Nah, di sini para saintis menggunakan elektroforesis gel ketika mereka harus memecahkan untai DNA berdasarkan panjangnya. Teknik itu yaitu sangat berguna untuk memisahkan tipe molekul yang lain seperti protein maupun RNA. Nah, kerjanya seperti ini. Kita forward ya tadi. Ini adalah gel. Gel ini berupa filter atau saringan yang bisa memisahkan untai DNA. Dia itu seperti spons yang dalamnya terdapat banyak pori-pori kecil karena dia seperti spons. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan sampah DNA, kita masukkan ke dalam lubang yang ada di dalam gel tersebut. Kita masukkan di lubang ini. Nah, sekarang elektroforesis itu adalah bagaimana kita mendorong untai DNA melalui saringan gel dengan menambahkan arus listrik sehingga nanti kita dapat membuat DNA bergerak dari muatan negatif ke muatan positif. DNA yang ukurannya lebih pendek bergerak lebih cepat melalui pori-pori yang ada dibandingkan dengan ukuran fragmen yang lebih panjang, sehingga seiringnya waktu ukuran yang lebih pendek itu akan berada lebih jauh dari titik awal jika dibandingkan dengan ukuran lebih panjang. Nah, DNA yang memiliki ukuran yang sama panjang akan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama dan berakhir dengan kelompok yang sama, sehingga DNA berdasarkan ukurannya ada ukuran pendek, menengah, dan panjang. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mewarnai kelompok-kelompok DNA sehingga dapat teramati dan tervisualisasi dengan mata telanjang. Walaupun nanti kita tidak dapat melihat DNA untai tunggal, kita dapat melihat kelompok besar dari DNA yang sudah kita warnai. Kelompok ini kita namakan dengan DNA band di gel elektroforesis. Nah, kita ikuti tahapnya, ada 5 tahap. Yang tahap pertama itu kita membuat gel. Untuk lebih pahamnya kita forward terlebih dahulu, di forward. Nah, di sini kita membuat gel. Ini merupakan alat dan bahan yang kita butuhkan. Di sana ada bubuk agarose, kemudian ada cetakan gel, kemudian sisir gel, ada buffer dan microwave. Nah, membuat gel ini seperti kita membuat jelly yang biasa kita buat di rumah, tapi jangan dimakan juga ya. Kemudian kita forward. Nah, selanjutnya kita timbang dulu terlebih dahulu bubuk agarosnya sebanyak 100 gram. Kita drag ya. Kita masukkan ke Ramener. Masukkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan buffer 100 ml ke Ramenernya. Kita drag juga, kita masukkan ke Ramener. Drag. Kita drag ya, kita masukkan ke Ramener. Dah. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap
Kemudian kita masukkan ke microwave. Masukkan ke microwave, kita drag, kita masukkan ke microwave sampai dia nanti masak atau sampai mendidih. Nah, kita keluarkan. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Hati-hati dalam memasukkannya. Kita masukkan dalam cetakan. Kemudian kita masukkan ya, kita rekatkan sisir ini agar untuk membentuk lubang-lubang nantinya. Kita forward. Nah, setelah itu kita buka sisir ini dan nanti terlihat lubang-lubang. Nah, kemudian kita masuk ke step kedua, yaitu kita setting dulu peralatan untuk gel elektroforesisnya. Nah, pertama kita masukkan buffer ke dalam box elektroforesis. Masukkan. Dan kita selanjutnya buka selotip yang ada di gel yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita drag ya gel ini. Kemudian kita masukkan dengan cetakannya sekaligus ke dalam box elektroforesisnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita memasukkan sampel DNA ke dalam gel. Nah, bahan atau alat yang kita perlu siapkan yaitu ada mikropipet, ada buffer, sampel DNA, standar ukuran DNA, ada box elektroforesis yang berisi buffer dan gel tadi, kemudian ada tips. Kemudian kita forward. Caranya pertama kita ambil tips dan nanti menggunakan mikropipet kita ambil loading buffernya. Kemudian terlebih dahulu kita drag ya, ambil loading buffernya, kita drag, kemudian kita masukkan kita transfer ke DNA sampel. Kemudian dengan menggunakan mikropipet kita transfer sampel DNA tadi ke dalam lubang atau sumur yang ada di gel. Nah, ini sumur atau lubangnya. Kita drag, kita masukkan ke dalam lubang. Nah, dalam memasukkannya butuh skill, kita hati-hati, tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa. Nah, di sini kita ambil tipsnya, baru kemudian ambil standar ukuran DNA. Ambil, kita drag ya, kemudian kita masukkan ke lubang sebelahnya tadi. Kita drag, kita masukkan ke dalam lubang. Kita drag ya teman-teman, drag. Nah, sekarang kita masuk ke tahap keempat, yaitu menghubungkan listrik ke gel kita. Saat kita menekan tombol power, itu yang berwarna hitam akan bermuatan negatif, sedangkan warna merah bermuatan positif. Ketika arus listrik sudah mengalir ke gel kita, DNA yang mempunyai muatan negatif akan bergerak di gel dari negatif ke positif. Kita forward. Sekarang kita masukkan yang hitam, yang ada yang panjang nih, yang warna hitam. Kita drag, kita masukkan ya ke hitam juga. Yang merah sesama merah, ke sesama merah juga kita masukkan. Nah, kemudian kita tekan on. Nah, inilah yang terjadi, kira-kira terjadi di box elektroforesis. Di sini ada tanda gelembung-gelembung kecil, itu pertanda arus listrik sudah mengalir di box elektroforesis. Nah, di sini kita lihat sampel kita berjalan dari atas sampai ke bawah karena arus listrik sudah mengalir.
fragmen DNA yang panjang itu akan bertahan di bagian atas, fragmen yang ukurannya lebih kecil itu akan berada lebih jauh dari titik awal ketika kita memasukkan sampel. Karena tadi kita loading buffer ada pewarnanya, kita bisa mengamati proses pergerakannya dari atas sampai ke ujung yang satu lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke step kelima, di mana pada step kelima ini kita keluarkan dari box dan keluarkan dari cetakan untuk kita analisis berapa panjang DNA dari sampel kita. Nah, kita forward tadi ya. Kemudian pertama, kita warnai DNA dengan larutan pewarna DNA. Larutan pewarna yang kita pakai yaitu ethidium bromide, di mana ethidium bromide ini akan berikatan dengan pasangan DNA sehingga ketika diberi sinar UV, dia akan berpendar. Walaupun kita tidak bisa melihat untaian DNA tunggal, kita bisa melihat kelompok besar dari kumpulan DNA dengan cara pewarnaan ini. Nah, caranya kita forward ya. Kita forward. Nah, di sini kita keluarkan gel dari cetakan, kemudian kita masukkan ke ethidium bromide-nya atau pewarnanya. Kita masukkan. Nah, kira-kira kita butuh waktu sekitar setengah jam mewarnai DNA di dalam gel. Nah, setelah setengah jam, kemudian kita pindahkan gel tadi ke UV light box. Kita pindahkan. Nah, lalu jangan lupa kita nyalakan on. Nah, ini yang terlihat ketika kita menyalakan UV. Nah, di sini ada terlihat sumur untuk memasukkan sampel DNA dan sumur memasukkan standar ukuran DNA. Nah, di sini juga terlihat 3 DNA band dan standar ukuran DNA mulai dari 6.000 base pair, 5.000 base pair, 4.000, 3.000, 2.000 dan 1.000. Nah, di sini kita bisa memperkirakan ukuran fragmen kita berdasarkan standar ukuran DNA di sebelahnya. Nah, kita coba, dikarenakan dia sejajar dengan 6.000 base pair, maka kita kira-kirakan itu adalah 6.000. Kita buat saja 6.000. Nah, ini 3.500 dan ini 1.500. 1.500. Nah, kita buktikan atau kita cek apakah jawaban perkiraan kita benar. Jadi ukuran sampel DNA kita yang kita estimasi berdasarkan standar ukuran DNA itu adalah 6.000, 3.500 dan 1.500. Nah, begitulah cara melakukan salah satu teknik biologi molekuler atau elektroforesis gel. Baiklah, itulah video mengenai tahapan dalam melakukan elektroforesis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.